Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih saya haturkan kepada Bapak Ibu yang saat ini sudah menyediakan waktunya untuk keperluan saya, ya. Yang terhormat Kepala Sekolah TK Satria Tunas Bangsa, yang terhormat Bapak Ibu wali murid, yang terhormat bunda-bunda semuanya yang saat ini berkenan hadir. Nah, pada kesempatan pagi hari ini perlu saya sampaikan bahwa saya sedang mengikuti diklat, ya, diklat guru pembeda CGP begitu. Jadi sejak bulan Agustus tanggal 16 itu dan akan berakhir di tanggal 28 April 2024 itu kami sedang berproses, ya. Jadi salah satu tugas yang harus saya kerjakan adalah melaksanakan penyebaran, ya, pengibasan, ya, diseminasi tentang budaya positif, ya. Jadi ketika Bapak Ibu semuanya berkenan hadir, maka ini adalah sebuah kolaborasi yang baik antara orang tua, guru dan sekolah untuk memajukan sekolah kita, ya. Kita berharap sekolah kita ini menjadi sekolah yang pribadi-pribadinya, anak-anaknya memiliki budaya positif, memiliki disiplin positif yang baik dan dibangun sejak usia dini. Ya, baiklah, kita akan mulai saja tanpa berpanjang kata. Kita akan mulai penyebaran pemahaman ini. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Apa itu makna dari budaya positif? Ya, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Jadi sebuah keyakinan yang universal. Jadi tidak ada hukum yang menentang, gitu ya. Baik itu dari suku, budaya, agama, bahasa, latar belakang apapun, itu semuanya mendukung nilai-nilai universal ini, ya, mendukung nilai-nilai keyakinan universal ini. Nah, apakah Bapak Ibu bisa menyebutkan apa itu budaya positif? Budaya yang positif yang tercermin dari kehidupan kita. Pernah kita mendengar 5S? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Adakah yang menentang itu? Dari sisi agama tidak ada yang menentang, ya. Dari sisi suku tidak ada yang menentang. Semuanya menerima bahwa 5S itu adalah penerapan budaya positif. Itu salah satu, ya. Dan budaya positif ini diterapkan di sekolah untuk menjadi sebuah payung besar, menjadi payung besar dari sikap dan perilaku. Nah, ada beberapa konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, ada perubahan paradigma. Kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nampaknya banyak, ya, ada 8 poin, ya, tapi mari kita cermati bersama. Semoga yang 8 ini boleh menjadi bagian dan kita tumbuhkan
kemudian kita gali dalam hidup anak-anak supaya anak-anak boleh memiliki budaya positif dalam kehidupannya, dalam perilakunya sehari-hari. Yang pertama yaitu perubahan tentang paradigma baru. Kalau zaman dulu kita belajar itu berpusat kepada guru, ya. Misalnya apa-apa sesuai dengan perintahnya guru, sesuai dengan contoh yang guru berikan, gitu ya. Tetapi kalau sekarang ini dengan paradigma baru, anak-anak itu diberi keleluasaan. Misal ketika anak-anak itu ada kegiatan melipat, tidak harus sesuai dengan apa yang dicontohkan gurunya, tetapi monggo silakan anak-anak berkreasi, monggo silakan anak-anak bagaimana punya imajinasi yang bisa dituangkan dalam kegiatan tersebut. Itu adalah prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, jadi mengakomodir semua kebutuhan anak, ya. Jadi masing-masing anak itu punya kebutuhan yang berbeda. Bagaimana kita ini menyediakan ruang lingkup yang memadai untuk anak-anak bisa bereksplorasi, ya, bisa berkreasi, bisa menuangkan imajinasi kreatifnya sesuai dengan tingkat perkembangannya, ya. Jadi berbagai macam perbedaan guru harus bisa menyelami, bisa memfasilitasi setiap anak-anak, ya. Jadi bukan lagi anak harus selalu ngetoke diri terus, ya, tetapi anak-anak kita mau didik sejak usia ini, anak-anak itu punya imajinasi, punya kreativitas, punya keleluasaan untuk berkarya, gitu. Nah, itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ada miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Miskonsepsi ini dianggap sebagai sebuah pembenaran, ya. Dianggap sebagai sebuah pembenaran perilaku yang ternyata menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak seperti itu, ya. Kalau dulu kita bisa menganggap bahwa guru itu bisa mengontrol murid, tapi ternyata bahwa yang dapat mengontrol manusia adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa mengontrol murid, ya. Tetapi diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita, ya. Kemudian semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, itu adalah konsep yang keliru dan harus dibenarkan. Murid karena ketika kita memberikan penguatan positif terus, maka murid akan menjadi ketergantungan, ya. Murid akan menjadi tidak melakukan sesuatu jika tidak mendapatkan penguatan, ya. Jadi tidak ada motivasi intrinsik yang dimiliki oleh murid. Kemudian kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ini konsepsi yang salah juga, ya. Kita tidak perlu membuat kritik, ya, karena apa? Kritik yang kita berikan itu justru nanti akan melemahkan. Nah, kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau dulu begitu, ya, orang dewasa bisa memaksa anaknya misalnya, memaksa muridnya misalnya, ya, memiliki hak untuk memaksa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi sekarang ini sudah tidak seperti itu. Kita ini sekarang menuntun tugasnya, ya. Sekolah ini adalah seperti ladang dan murid-murid itu adalah biji-biji yang ditanam. Kalau kita tidak menuntun anak-anak kita
memfasilitasi anak, maka sebaik apapun biji yang ada di sekolah kita, yang ada di taman, maka tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Ya. Jadi tugas kita tidak menuntut, tetapi tugas kita adalah menuntun. Ya. Di depan memberi teladan, ingat sosutulodo, ingat dia berkarso, di tengah kita membersamai murid-murid, dan di belakang kita memberi dorongan, ya, memberikan motivasi, memberikan semangat kepada anak-anak kita. Jadi kita tidak boleh memaksa, ya. Karena semua perilaku yang dilakukan oleh anak-anak itu semua ada motivasinya, ya, ada motivasinya. Kemudian untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan kontrol. Nah, ini ada stimulus respon dan teori kontrol, ya. Stimulus respon berkata bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama, tetapi ternyata dari teori berkata bahwa realitas kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tetapi teori berkata bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi wajar kalau kita ini masing-masing punya persepsi yang berbeda-beda, ya. Anak-anak punya persepsi yang berbeda itu sah-sah saja. Kita tidak boleh memaksa. Kamu harus begini, cara pandangmu harus begini, tidak. Itu namanya memaksa, ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori berkata bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain, ya. Kita harus memahami. Anak-anak punya pandangan yang berbeda itu sah-sah saja, ya, kita terima. Perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Bukankah kita juga begitu, ya? Dulu suka menghakimi, ya, menghakimi. Orang kalau datang terlambat misalnya, ya, punya perilaku datang terlambat itu adalah sebuah kesalahan. Kita menganggapnya seperti itu. Tetapi Ki-Hajar Dewantara tidak seperti itu, ya. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki dasarnya, punya alasan-alasannya. Jadi kita harus memahami itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ternyata tidak, ya. Hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, ternyata tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal, ternyata kita butuh kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita berpikir juga bahwa modelnya itu menang kalah, tetapi ternyata sekarang ini tidak. Sekarang ini adalah modelnya menang-menang, ya. Apapun yang kita lakukan kepada anak-anak kita ini tidak karena menang kalah, ya, tetapi semuanya harus sama-sama enjoy, ya. Belajar dan bermain, bundanya juga senang bersama dengan anak-anak juga senang belajar dan bermain, tidak ada yang dirugikan, ya, salah satu pihak. Kemudian yang kedua yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kalau kita mendengar kata disiplin, itu biasanya dikaitkan dengan apa? Apa? Waktu, mengelola waktu. Baik, mengelola waktu. Apalagi kalau kita bicara tentang disiplin, terkait dengan apa kalau disiplin itu? Peraturan, betul. Apalagi? Next, good. Kalau kita bicara tentang disiplin, itu seringkali dikaitkan dengan tata tertib,
seragam, wah tidak disiplin, entah itu yang dituju orang tuanya, wah mama kok nggak disiplin ya, misalnya seperti itu ada kaitan, biasanya pikiran-pikiran yang lama, konsepsi yang lama itu seperti itu. Jika tidak patuh, maka kita bilang nggak disiplin. Yang lebih parah lagi, disiplin itu dikaitkan dengan hubungan. Masih ingat zaman dulu ya, saya kalau tidak mengerjakan PR katakanlah begitu, maka disuruh nulis apa? Saya tidak akan mengulangi lagi, gitu ya, sampai berapa ratus kali begitu. Nah itu adalah sepertinya tidak disiplin gitu ya, maka terus dikaitkan dengan hubungan. Itu yang harus kita mulai luruskan ya. Jadi disiplin itu seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang seperti itu. Sedangkan disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan peserta didik. Jadi disiplin positif itu bagaimana menumbuhkan kesadaran. Menumbuhkan kesadaran untuk apa? Untuk melakukan segala sesuatu itu tanpa imbalan, tanpa ribet, tanpa iming-iming. Meskipun ribet, iming-iming atau hadiah itu memang diperlukan, tetapi dari waktu ke waktu ribet, iming-iming, ganjaran itu harus mulai dilepas sedikit demi sedikit, sehingga anak-anak itu ketika mulai melakukan segala sesuatu itu berasal dari dalam diri kita, dari dalam dirinya sendiri. Kalau biasanya orang tua memberi iming-iming apa kepada anak-anaknya, nanti diberikan es krim misalnya gitu ya. Jadi anak harus mau melakukan A karena ada iming-iming es krim begitu. Berarti ketika anak melakukan sesuatu bukan dari motivasi intrinsiknya, bukan dari motivasi dalam dirinya, tetapi karena sesuatu, karena iming-iming, karena ganjaran, karena reward, karena imbalan. Nah, itu yang harus dibenahi gitu ya, dibenahi, dikikis supaya sejak usia dini anak-anak itu benar-benar melakukan segala sesuatu itu dari dalam dirinya sendiri. Untuk mencapai kemerdekaan dalam pendidikan, murid yang merdeka itu diperlukan disiplin yang kuat, disiplin yang kuat, supaya kata Ki Dewantara bahwa anak-anak ini benar-benar merdeka, melakukan segala sesuatu bukan karena iming-iming, melakukan segala sesuatu bukan karena imbalan, bukan karena reward, bukan karena ganjaran. Kalau karena reward, ganjaran, iming-iming dan hadiah, maka anak-anak itu tidak merdeka sesungguhnya. Tetapi anak-anak itu apa? Masih terkontrol dengan orang lain. Nah, yang jadi Dewantara pengen bahwa anak-anak Indonesia ini terus bertumbuh menjadi pribadi yang merdeka, belajar merdeka, sekolahnya merdeka, anak-anaknya juga merdeka. Ya, sekarang ini merdeka belajar, ya, merdeka sekolahnya, anak-anaknya juga harus merdeka. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita ini menghadirkan, bagaimana kita menumbuhkan disiplin yang kuat di dalam diri anak-anak kita, ditumbuhkan tanpa ganjaran, tanpa ribut, tanpa ancaman juga. Ya kalau diancam, wah berarti anak melakukan sesuatu karena ketakutan. Nah itu lebih secara psikologis lebih menekan bagi anak-anak. Ya, anak-anak sama sekali tidak ada rasa merdeka di sini. Ya, baik, kita akan lanjut pada nilai-nilai kebajikan. Nah,
Nilai-nilai kebajikan yang ada sesuai berdasarkan dengan profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak harus memiliki nilai-nilai kebajikan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aku punya akhlak kepada agama, punya akhlak kepada sesama, punya akhlak kepada pribadi diri sendiri, punya akhlak kepada alam yang ada di sekitarnya, menghargai, menyayangi, mengasihi, dan itu tereksplor dalam dirinya kepada lingkungan sekitarnya, kepada alam, ya, kepada pribadinya sendiri, kepada manusia yang lain, kepada agama. Nah, itu harus dimiliki oleh anak-anak. Itu nilai-nilai kebajikan yang pertama. Kemudian nilai kebajikan yang kedua, berkebinekaan global. Kita harus saling menghargai, ya, menghargai budaya dari teman kita, ya. Karena kita di sekolah ini ada orang yang dari keluarga Jawa, kemudian dari keluarga latar belakang Batak, kemudian ada dari Chinese ini ya. Nah, saling menghargai satu dengan yang lain itu berkebinekaan global harus terwujud dalam diri anak-anak. Sejak kapan? Sejak usia dini. Sebab kalau tidak dibangun sejak usia dini, maka benar sih tidak ada kata terlambat, tetapi alangkah baiknya jika dibangun, fondasi dibangun sejak usia dini. Kemudian selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikannya adalah gotong royong. Di sini bergotong royong bukan hanya ketika melakukan kerja bakti begitu ya, tetapi kita perlu kolaborasi. Nah, kolaborasi antar siapa? Antar anak-anak dengan bunda. Nah, ini adalah salah satu kolaborasi juga Bapak Ibu yang hadir di tempat ini juga dengan dalam kegiatan ini adalah sebuah kolaborasi yang baik ya. Makanya saya memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk berkolaborasi, memberikan waktunya bagi saya ya. Kemudian kreatif ya, selanjutnya adalah kreatif ya. Kreatif itu menghasilkan gagasan-gagasan yang murni dari dirinya sendiri, orisinal ya, asli pemikiran anak, asli imajinasinya anak dikembangkan. Makanya anak-anak itu diberikan keleluasaan. Monggo silakan anak-anak, silakan berkreasi sesuai dengan keinginanmu, sesuai dengan imajinasimu, tuangkan di situ. Nah, ketika kita sejak usia dini itu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk leluasa berkreasi, maka nanti semakin hari anak-anak itu dibangun menjadi anak-anak yang kreatif ya. Selalu ada jalan keluar ketika menghadapi segala sesuatu ya, karena kreatif ya. Kemudian bernalar kritis ya, anak-anak dapat mengambil keputusan sendiri, bukan karena selalu dituntun oleh orang tuanya, bukan hanya selalu dituntun oleh bundanya, tetapi anak punya nalar yang kritis ya, punya kemampuan untuk dapat mengambil sebuah keputusan, punya cara untuk menyelesaikan masalah ya, dengan caranya sendiri. Kita berikan anak-anak itu kepercayaan, sesungguhnya anak-anak itu mampu. Kemudian mandiri, nilai kebajikan mandiri. Anak-anak memiliki kesadaran untuk situasi yang harus dihadapi, harus mandiri, dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan kemandiriannya, tidak harus selalu diolah, tidak harus selalu
selalu dibantu ya, tapi anak-anak itu harus terus dibangun. Kamu bisa ya, kamu bisa ya melakukannya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini tidak ada yang menentang ya, baik suku, agama, latar belakang apapun, ini mendukung nilai-nilai kebajikan universal ini berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kalau dulu kita mengenal kebutuhan dasar manusia itu apa? Primer, sekunder ya, tersier ya, itu kebutuhan dasar manusia. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup ya, untuk bertahan hidup. Saya percaya Bapak Ibu semuanya ini memberikan tempat yang layak untuk anak-anak kita ya, untuk bertahan hidup, makan, minum, sandang, papan ya, kita berikan untuk anak-anak kita ya. Kita tidak ada yang menelantarkan anak-anak kita, sebab itu adalah kebutuhan dasar. Jika anak tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar itu, maka anak akan berusaha mendapatkannya dengan cara-caranya sendiri ya. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Saya percaya juga Bapak Ibu di tempat ini memberikan rasa sayang, memberikan cinta, memberikan kasih kepada anak-anaknya ya. Tidak ada yang menelantarkan, tidak ada yang perwujudan kasihnya itu gitu ya. Ada yang masih pukul-pukul anaknya, nggak ada ya. Kita berikan cinta dan kasih kita, rasa sayang kita kepada anak-anak kita ya. Jadi tidak ada lagi yang main tangan ya, tangannya untuk membeli saja. Karena kalau anak belajar sejak kecil itu dari orang tuanya suka dipukul, maka itu menjadi sebuah lingkaran setan ya. Nanti kalau anak-anak sudah besar, punya keluarga, punya anak, dia akan belajar bahwa mendidik anak itu dengan cara dipukul gitu ya. Jadi kalau masih terjadi di antara kita atau saudara kita, mari kita bertobat ya, tidak melakukan lagi. Kemudian kebutuhan dasar selanjutnya adalah kebebasan ya. Anak-anak itu perlu kebebasan. Kebebasan bukan bebas sebebas-bebasnya, tetapi bagaimana anak-anak itu dapat mengendalikan dirinya ya, mengendalikan dirinya, kemudian mencoba hal-hal yang baru. Jadi bebas untuk mencoba hal-hal yang baru, bukan bebas sebebas-bebas yang dibiarkan saja, tidak, tetapi diberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Itu kebutuhan dari anak, jadi nggak dituntut terus ya. Kemudian kebutuhan anak selanjutnya adalah kesenangan. Nah, anak-anak itu butuh kesenangan ya, butuh senang, bahagia ya. Di sekolah harus senang, harus bahagia. Makanya setiap hari saya bertanya kepada anak-anak, ada yang sedih, ada yang marah, ada yang jengkel ya. Kalau ada yang sedih, ada yang jengkel, ada yang marah, itu harus diselesaikan dulu, supaya sepanjang kegiatan belajar itu adanya apa? Kesenangan, bahagia ya, sekolah dengan bahagia. Anak kalau bahagia, maka di otaknya ini syaraf-syaraf yang lembut itu akan mudah tersambung ya. Tapi ketika anak-anak tertekan, maka pertumbuhan syaraf di otak itu akan terhambat. Ketika dari satu ke saraf yang lain tersambung, maka akan membuat jaringan-jaringan banyak, dan itulah yang membuat anak-anak menjadi cerdas, menjadi anak yang pintar, menjadi anak-anak yang luar biasa. Tapi kalau tertekan sekolah dengan rasa takut, maka jaringan-jaringan otak itu tidak akan bertumbuh dengan baik ya. Maka kasihan, dan waktu itu tidak akan bisa terulang ya, tidak akan bisa terulang. Anak tidak akan kembali menjadi kecil lagi ya, tetapi akan bertumbuh terus
menjadi dewasa. Jadi sejak usia dini, ayo kita berikan hal yang baik pada anak-anak kita, ya, berikan kesenangan supaya memori di dalam otak kita, otak anak-anak itu belum bertumbuh dengan baik. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang lain adalah penguasaan, ya, butuh diakui, ya, butuh berprestasi, ya. Jadi kita bagaimana kita ini memberikan lingkungan yang baik untuk anak-anak bisa berprestasi, anak-anak bisa diakui keberadaannya, ya. Makanya Bunda suka memberikan kesempatan kepada anak-anak, ayo siapa yang mau jadi pemimpin dalam tugas upacara, saya itu bukan saya yang menunjuk, tetapi anak-anak sendiri yang kepingin. Dan anak kalau sudah berani tunjuk jari, maka anak-anak itu anak yang kendel, dia bergerak bukan karena disuruh-suruh, tetapi motivasinya ada dari dalam dirinya sendiri, ya. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Oke, baik, lanjut di motivasi, hukuman, konsekuensi, restitusi, dan penghargaan. Jika kita melakukan segala sesuatu untuk menghindari kenyamanan, jadi berangkat pagi supaya tidak ketinggalan kereta misalnya, nyaman gitu ya, itu motivasinya masih dari luar, ekstrinsik, ya, bukan karena apa, bukan karena nilai kebajikan yang harus dilaksanakan, tetapi karena situasi di sekitarnya. Melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan imbalan, yaitu tambah ekstrinsik lagi. Bagaimana untuk menghadirkan, menumbuhkan motivasi dari dalam itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai dirinya sendiri. Jadi, aku mau datang pagi karena aku menghargai diriku sendiri, ya. Karena aku menghargai diriku sendiri, aku menghargai waktuku, aku menghargai semua fasilitas yang sudah tersedia, ya. Itu karena kita kepengen seperti apa diri kita sendiri. Itu motivasi dari dalam diri sendiri, ya. Jadi motivasi dari luar itu sifatnya sementara saja, ya. Tapi yang sangat mendasar itu perlunya adalah motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Baik, motivasi kita akan melihat perbedaannya, motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya apa? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ya. Next, Bun. Ya. Kalau zaman dulu, ya, ada anak melakukan kesalahan, misalnya datang terlambat, gitu ya. Kemudian disuruh lari mengelilingi lapangan 5 kali misalnya. Apakah murid itu tahu bahwa dia akan mendapatkan hukuman tersebut? Tidak tahu, ya. Wong itu bukan berdasarkan kesepakatan kok, tiba-tiba saja diberi hukuman, gitu ya. Nah, hukuman itu sifatnya fisik kepada lawannya. Hukuman sifatnya fisik, satu arah, dan yang lain sangat merugikan. Nah, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana atau sebuah kesepakatan, gitu ya. Jadi orang tua dengan anak atau guru dengan anak membuat sebuah kesepakatan terlebih dahulu.
bukan satu arah ya, tetapi anak mengetahui konsekuensinya yang harus dilakukan, guru juga mengetahui konsekuensi yang harus dilakukan. Jadi itu berasal dari dua pihak ya, beda dengan hukuman. Nah, kemudian selanjutnya adalah restitusi. Nah, kalau restitusi itu beda lagi. Restitusi itu adalah sebuah perbaikan dari kesalahan ya, memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri, mengajarkan kepada murid untuk berpikir bagaimana ya caranya ya untuk mengambil sebuah solusi ya yang harus dilakukan, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Nah, itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Kira-kira Bapak Ibu dulu pernah mengalami yang mana? Hukuman? Atau zaman dulu sudah ada restitusi? Kalau zaman dulu seringnya hukuman ya, seringnya hukuman. Nah, sekarang ini kita mengenal restitusi. Mari kita kerjakan buat anak-anak kita ya, supaya tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi hukuman ya, tetapi restitusi yang kita kerjakan. Oke. Kemudian penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi penghargaan itu tidak efektif, penghargaan itu merusak hubungan sesungguhnya, penghargaan itu mengurangi ketepatan sesungguhnya, penghargaan itu menurunkan kualitas, penghargaan itu mematikan kreativitas, dan penghargaan itu ya. Jadi penghargaan itu baik, tetapi jika segala sesuatu dilakukan oleh anak karena penghargaan, maka penghargaan itu justru akan menghukum anak ya, penghargaan itu akan mematikan kreativitas ya. Itu kemudian kita mau belajar tentang posisi kontrol guru. Nah, ada 5 posisi kontrol guru ya. Sebagai apa posisi kontrol guru? Sebagai pendukung, membuat rasa bersalah. Posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Yang sering kita lakukan yang mana? Ya, sebagai posisi kontrol orang tua boleh, posisi kontrol guru boleh. Sebagai apa? Sebagai pendukung atau sebagai pembuat rasa bersalah. Kasihan papa atau dek sudah kerja, pulangnya semalam, kok kamu diberikan mainan dirusak begitu. Nah, itu pembuat rasa bersalah ya. Anak menjadi ada perasaan bersalah di dalam hati anak. Nah, itu sebaiknya tidak dilakukan ya. Penghukum itu pasti tidak boleh dilakukan ya. Posisi kontrol orang tua sebagai teman ya, besok lagi tidak boleh loh ya, nggak boleh diulangi loh ya. Iya, posisi kontrolnya sebagai teman ya. Kemudian posisi kontrol orang tua atau guru sebagai pemantau itu selalu mengingatkan ya, mengingatkan kesepakatan-kesepakatan yang ada di rumah, misalnya peraturan-peraturan yang ada di rumah diingatkan kembali. Nah, posisi yang paling baik adalah posisi sebagai manajer ya, posisi kontrol orang tua, posisi kontrol guru sebagai manajer. Posisi kontrol ini baik ya, anak sendiri, karena dari posisi kontrol itu anak sendiri yang akan memikirkan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dari anak sendiri, sejak kecil anak-anak itu berusaha, ayo diajak untuk berpikir bagaimana menyelesaikan permasalahannya sendiri, bagaimana memperbaiki kesalahannya sendiri, gitu ya. Oke, kemudian untuk keyakinan kelas, nah ini di kelas memang kami sudah membuat sebuah keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan?
keyakinan sekarang ini bukan peraturan tetapi keyakinan. Karena apa? Dari keyakinan ini anak-anak sendiri yang mengungkapkan, anak-anak sendiri yang pengen seperti apa kelasnya, ya. Bukan sebuah peraturan, ya. Karena kalau keyakinan itu dibuat oleh anak-anak sendiri, disepakati oleh anak-anak sendiri. Pernyataannya dari nilai-nilai universal, pernyataannya positif, jumlahnya nggak banyak-banyak, jadi anak-anak itu tahu, ya. Anak-anak mengerti dan bahkan hafal dengan keyakinan kelas, ya. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan, ya. Setiap warga dapat berkontribusi, ya. Dan ini keyakinan kelasnya ditinjau dari waktu ke waktu. Nah, ini contoh keyakinan kelas di kelas Musa bisa diperlihatkan juga untuk video ketika anak-anak membuat keyakinan kelas. Yang di video dulu. Keyakinan kelas, ya itu suaranya kecil, ya. Ini keyakinan kelas Musa, anak-anak sendiri yang bikin, anak-anak sendiri yang gunting, anak-anak sendiri yang menempelkan, dan anak-anak sudah hafal dengan keyakinan kelas yang dia bikin. Ya, betul. Nah, kemudian selanjutnya yang di sebelah kanannya bunda. Nah, ya. Nah, keyakinan kelas ini disetujui oleh anak-anak. Mereka memberi nama dan membutuhkan cap jempol, ya. Nah, itu tandanya bahwa anak-anak itu ikut untuk memiliki keyakinan yang ada di kelas. Terima kasih, silakan. Oke. Yuk. Keyakinannya sendiri. Kalau peraturan itu dari sekolah, ya kan? Peraturan itu dari sekolah. Tapi kalau keyakinan itu dari anak-anak sendiri. Dan di rumah juga Bapak Ibu bisa membuat sebuah keyakinan yang ada di rumah. Ya, bagaimana? Kepengen jadi seperti apa rumah kita? Kepengen jadi seperti apa keluarga kita? Nah, itu bisa kita buat kesepakatan rumah, ya. Kalau di kelas kesepakatan kelas, keyakinan kelas, di rumah bisa dibuat keyakinan rumah, ya, supaya anak-anak juga dilibatkan untuk membuatnya, ya. Di situ anak-anak merasa bahwa oh, aku berhak untuk mematuhinya karena aku yang buat sendiri. Mau aku sendiri yang buat dan mau tak belajar sendiri, kan? Ya. Kemudian selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, ini yang paling akhir, ya, segitiga restitusi.
restitusi. Ini namanya segitiga, berarti ada 3 sisi ya. Yang pertama adalah sisi menstabilkan identitas. Yang kedua, sisi validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, sisi menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita membuat anak untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, itu dengan cara sekarang ini segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi. Yang pertama, segitiga restitusi yaitu pertama menstabilkan identitas. Prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses dari pembelajaran. Nah, ini adalah segitiga sisi yang pertama, yang bawah sendiri ya. Sisi yang bawah adalah membuat kesalahan itu bagian proses dari pembelajaran. Tidak apa-apa, salah itu tidak apa-apa. Bunda juga pernah melakukan kesalahan. Kita bukan manusia yang sempurna, ya. Kita bukan manusia sempurna, Bunda juga pernah salah ya. Tetapi ya nanti selanjutnya masuk kepada sisi selanjutnya. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan. Bapak itu tidak tertarik mencari apa yang salah, tapi Bunda kepingin mencari solusi ya, kepingin mencari solusi. Ini yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita ketika nampak anak-anak itu melakukan sebuah kesalahan. Jadi tidak langsung salah ya, tidak, tetapi diselesaikan menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya sisi yang sebelah satunya ya adalah validasi tindakan yang salah. Prinsipnya setiap perilaku itu berupaya untuk memenuhi kebutuhan. Jadi anak melakukan segala sesuatu itu pasti ada sisi untuk memenuhi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu, ya. Padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu melakukan hal itu. Baiklah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Saatnya adalah memvalidasi tindakan sebuah tindakan yang salah ya. Jadi kita harus berupaya untuk memenuhi sebuah kebutuhan. Kemudian segitiga restitusi selanjutnya yaitu prinsipnya yang menanyakan keyakinan itu prinsipnya setiap perilaku berupaya pada dasarnya kita termotivasi ya menanyakan keyakinan kelas ya, keyakinan anak-anak pada prinsipnya ya, dasarnya kita ini termotivasi. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini contoh yang sudah saya lakukan ya. Minta tolong videonya yang Rosi dulu. Nah ini Rosi datang itu terlambat ya, datang sekolah terlambat. Nah ini sedang menstabilkan identitas. Rosi menyadari bahwa itu tidak bagus.
Udah tadi dengar ada temanmu yang pindah katanya Jaden mengambil barisannya temanmu. Apakah laporan itu benar? Benar. Siapa? Barisan siapa yang kamu ambil Jaden? Oh, barisan Mevila diambil oleh Jaden. Seharusnya Mevila dulu yang cuci tangan, tetapi terus Jaden yang maju menyerobot barisannya Mevila, atau Jaden dulu sekarang itu. Kenapa kok Jaden begitu? harus kita lakukan. Jadi kita tidak langsung menuduh anak itu tidak disiplin, tapi kita cari tahu kenapa dia melakukan seperti itu. Jaden bilang kalau di rumah itu kalau mandi suruh mama cepet-cepet gitu ya. Nah, dan keputusan itu dari anak sendiri ya. Jadi harus bagaimana Jaden kalau kamu habis harus tertib, itu keluar dari mulutnya anak sendiri, harus sabar, harus baik ya, harus bertanggung jawab, itu keluar dari mulutnya anak sendiri. Belajar mengambil keputusan dan memperbaiki sebuah kesalahan. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan budaya positif yang saya sampaikan. Monggo. Nggih, monggo. Saya rasa sebelum anak mengerjakan apa yang keluar dari yang mereka itu juga merupakan semacam kebiasaan yang ditanamkan oleh guru dan juga orang tua. Iya, betul. Jadi kalau anak bisa mengerjakan, oh harus sampai tentu guru juga sebelumnya kan mengajarkan tentang relawan dari anak. Jadi bagaimana ya
intrinsik dari diri anak, tetapi itu akan menjadi nilai intrinsik jika ekstrinsiknya pun itu mendukung mereka. Saya rasa seperti itu ya. Jadi saya pikir kita sebagai orang tua dan juga seluruh teman-teman tadi kolaborasi untuk menciptakan itu sendiri sebagai budaya intrinsik akan membentuk nilai-nilai intrinsik pada diri mereka. Ya, jadi tetap harus nggak bisa kita semuanya diserahkan pada anak memberikan kebebasan, karena saya pernah sampaikan ke anak-anak memang nanti ya itu kebebasan, tapi kalau misalnya ikan kalau misalnya ditaruh di dalam akuarium dan bebas keluar dari akuarium, mereka tentu akan mati, mereka tentu akan mendapatkan sesuatu yang tidak berbeda. Jadi harus ada kolaborasi antara intrinsik dan ekstrinsik kita. Ya, betul Mama. Jadi memang tidak bisa kita ini berdiri sendiri-sendiri ya. Jadi anak itu bertumbuh yang membentuk anak menjadi pribadi yang unggul, memiliki budaya positif itu bukan hanya di sekolah saja, bukan hanya di rumah saja, bukan hanya di lingkungan saja, tetapi kolaborasi dari semuanya. Kolaborasi dari semuanya. Bagaimana kita ini seperti Ki Hajar Dewantara, orang dewasa itu menjadi teladan bagi anak-anak, ya, menjadi teladan. Di depan memberi teladan, di tengah kita membersamai anak-anak, di belakang kita memberi dorongan, kita memberikan motivasi, ya, supaya anak-anak itu bertumbuh. Tetapi motivasi yang diberikan itu, dorongan itu bukan hanya sekedar sesuatu yang sifatnya sementara gitu, karena kalau iming-iming imbalan ganjaran yang sifatnya sementara itu anak-anak yang sudah berwiris eksperimental gitu ya. Tapi bagaimana anak-anak memang itu tidak serta-merta langsung sering berubah, tidak ya, tetapi yaitu dari sejak usia dulu terus dibangun dari waktu ke waktu ya. Nah, menuainya kapan? Ya mungkin besok kalau anak sudah dewasa, ya. Besok kalau anak sudah remaja, anak sudah menjadi pemuda-pemudi, kita tidak tahu kan kapan menuainya ya. Yang penting tugas kita sekarang ini adalah menanam, ya. Menanam apa? Menuntut, menanam kepada benih-benih yang Tuhan percayakan kepada kita ya. Di rumah mari kita kerjakan bersama, di sekolah kita kerjakan bersama, supaya anak-anak bertumbuh menjadi pribadi berdasarkan profil pelajar Pancasila. Itu yang diidam-idamkan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita. Begitu Mama? Ada lagi? Kalau mau membentuk motivasi yang bersifat intrinsik tadi, memang terkadang ya sebagai orang tua mungkin juga sekolah juga kadang-kadang menanamkan pembiasaan yang seolah-olah kayak apa ya, bukan sebagai sebuah paksaan, tetapi diingatkan terus-menerus tentang pembiasaan tadi. Iya, betul. Makanya itu menjadi sebuah pembiasaan karena dilakukan setiap hari ya. Setiap hari dilakukan, maka sesuatu yang dilakukan terus-menerus diulang-ulang, maka akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik ya. Di dalam kitab aja kan juga ada kitab ulangan, jadi diulang-ulang begitu. Supaya apa? Ketika diulang-ulang itu harapannya anak-anak itu nyantol, gitu ya, nyantol. Jadi ini adalah tugas kita bersama ya. Itu Mama. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira cukup. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga pemaparan pengibasan budaya positif ini bermanfaat bagi pertumbuhan putra-putri kita yang Tuhan percayakan, baik di rumah maupun di sekolah, di lingkungan, sehingga mereka bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang unggul seperti yang diidam-idamkan, dicita-citakan oleh
Gian Sardiwantara. Terima kasih. Kita akan mengakhiri pertemuan pada siang hari ini. Kita tutup dengan berdoa ya. Tuhan, terima kasih siang hari ini kami boleh bersama-sama duduk melakukan pembahasan terkait dengan budaya positif. Kiranya materi ini boleh bermanfaat bagi Bapak Ibu, orang tua murid, guru, dan juga kami semua, sehingga kami boleh menjadi alat Tuhan untuk membangun dan menghadirkan anak-anak menjadi pribadi yang unggul sesuai dengan cita-cita dari Gian Sardiwantara. Terima kasih, kami mengakhirinya dengan berkat dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat